Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Salwa, NIM 3520015 dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Dalam video ini, saya akan memberikan penjelasan yang bertemakan menjaga keharmonisan dalam keluarga muslim di era digital. Langsung saja. Di era digital ini, penggunaan teknologi semakin canggih dan semakin memudahkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, salah satu bentuk teknologi yang paling sering digunakan adalah gadget dan internet. Penggunaan gadget dan internet ini memberikan dampak yang positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah jika dahulu kita melihat dunia secara terbatas, nah, saat ini kita bisa mengakses segala hal di dunia, berbagai hal itu hanya dalam satu genggaman saja, yaitu dengan menggunakan gadget dan internet. Jadi kita bisa mengakses segala hal yang kita inginkan itu hanya dengan menggunakan gadget. Dalam kaitannya dengan keharmonisan keluarga, tentu tidak lepas dari hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan dengan keluarga besar, hubungan sosial dengan lingkungan masyarakatnya. Nah, komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam hal ini. Karena tanpa komunikasi tentu kita akan sulit memahami, sulit untuk membangun kehidupan yang baik. Teknologi ini menjadi sarana yang dapat kita gunakan untuk melakukan komunikasi secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Jadi perbedaan jarak secara fisik antar sesama anggota keluarga bukanlah sesuatu hal yang besar seperti zaman dahulu. Karena pada zaman dahulu kita hanya bisa menggunakan telepon atau surat untuk berkomunikasi, dan itu membutuhkan biaya yang lebih besar dan waktu terlebih dahulu. Nah, saat ini kita bisa menggunakan teknologi untuk berkomunikasi secara lebih cepat, mudah, dan efisien, dan harganya lebih murah. Kita tidak hanya bisa telepon saja, akan tetapi kita juga bisa melihat wajah atau video call. Jadi kita bisa mengetahui lokasi dan kegiatan apa yang sedang lawan bicara kita lakukan. Namun ada sisi lain di balik kemajuan teknologi dan beberapa manfaat yang kita rasakan. Ada juga dampak negatif dari kemajuan teknologi ini, yaitu penggunaan gadget secara berlebihan. Jadi gadget ini bisa menimbulkan kecanduan bagi seseorang, karena kan kita bisa mengakses apa saja dalam satu genggaman. Jadi kita asik, kita senang ketika bermain gadget. Nah, seseorang yang sudah bermain dengan gadgetnya, seseorang yang sudah kecanduan dan menggunakan gadgetnya secara berlebihan, otomatis seseorang itu akan berfokus pada dunianya sendiri dan tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkaitan dengan kehidupan keluarga, tentu saat ini sering dijumpai penggunaan gadget ini secara berlebihan oleh anggota keluarga dalam satu rumah. Misalkan saja orang tua yang lelah bekerja, kemudian di rumah ia bermain gadget, kemudian anak-anak setelah sekolah ia lebih memilih bermain gadget, sehingga waktu yang mereka miliki itu lebih senang dan lebih sering dihabiskan untuk bermain gadget. Maka antara anggota keluarga dalam satu rumah ini memiliki sedikit waktu untuk berkomunikasi secara intens dan menghabiskan waktu secara bersama-sama. Nah, sedikitnya waktu untuk berkomunikasi ini yang kemudian menimbulkan ketegangan-ketegangan antar anggota keluarga dan bahkan bisa menimbulkan konflik. Apalagi dampak negatif dari gadget ini tidak hanya kecanduan bagi penggunanya saja, tidak hanya penggunaannya secara berlebihan, akan tetapi dampak negatif lain seperti prostitusi online, perjudian online, perselingkuhan, cybercrime, kemudian juga penipuan, dan lain sebagainya. Nah, dampak-dampak negatif itulah yang bisa menimbulkan konflik yang lebih besar lagi dengan anggota keluarga. Kemudian bagaimana cara kita untuk tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga, terutama muslim di era digital ini?
Nah, kita bisa melakukan beberapa cara berikut ini. Yang pertama adalah memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing anggota keluarga harus memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu taat beribadah kepada Allah, mulai dari melaksanakan sholat, puasa, kemudian untuk berzikir, sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa memberikan nasihat atau mengingatkan tentang hal-hal apa saja yang dilarang dalam agama, hal-hal yang menyimpang, agar hal itu tidak dilakukan. Nah, kemudian dengan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, secara otomatis seseorang akan menyadari, akan tersadar bahwa keharmonisan dalam keluarga itu sangat penting dan harus dijaga, sehingga ia berusaha untuk selalu menjaga keharmonisan keluarga dengan cara memperhatikan anggota keluarganya, menyayangi, dan menghormati. Kemudian cara yang kedua yaitu memenuhi atau menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya di keluarga. Hak dan kewajiban ini misalnya seperti kewajiban suami terhadap istri, seperti mencari nafkah, memberi nafkah secara lahir batin, menghormati istri, menyayangi istri, kemudian menjaga nama baik istri, kemudian juga membimbing istri. Begitu pula sebaliknya, seorang istri juga harus bisa memenuhi hak dan kewajibannya terhadap suami, seperti melayani suami, menghormati suami, kemudian menjaga nama baik dan menjaga aib suami, kemudian menyenangkan suami, serta patuh dan taat kepada suami. Kemudian ada juga hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, seperti mendidik, memelihara, melindungi, dan sebagainya. Begitu pula dengan anak, yaitu patuh dan taat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, menghormati orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan lain sebagainya. Nah, dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, maka tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga terpenuhi, sehingga roda kehidupan dalam keluarga dapat berjalan dengan seimbang dan menjadikan keluarga lebih harmonis. Kemudian cara yang ketiga yaitu menyepakati aturan dan nilai-nilai dalam keluarga. Jadi dalam keluarga ini perlu disepakati aturan dan nilai-nilai. Misalnya seperti hal apa saja yang tidak disukai atau hal apa saja yang membuat anggota keluarga tersinggung, maka itu harus dihindari oleh anggota keluarga lain. Kemudian hal-hal apa saja yang disukai oleh masing-masing anggota keluarga, bagaimana situasi yang membuat nyaman dan senang oleh anggota keluarga, bagaimana aturan untuk berkomunikasi, bagaimana aturan agar masing-masing anggota keluarga ini saling bertanggung jawab dan saling menghormati. Jadi ketika aturan dan nilai tersebut sudah disepakati, maka dalam keadaan apapun keluarga akan menjunjung tinggi nilai-nilai dan aturan yang telah dibuat tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menyempatkan waktu untuk memiliki quality time. Nah, pasti dalam keluarga masing-masing anggotanya itu memiliki kesibukan di luar rumah masing-masing. Mungkin ada yang bekerja, sekolah, kuliah, dan lain-lain. Jadi mereka harus menyempatkan dalam satu hari itu, atau mereka menjadwalkan secara rutin, baik itu 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, atau bisa menyesuaikan dengan masing-masing anggota keluarga itu bisa menghabiskan waktu secara bersama-sama. Misalkan saja secara sederhana, yaitu ketika anggota keluarga sibuk di siang hari, kemudian bisa berkumpul di malam hari untuk makan malam, atau berkumpul di ruang keluarga untuk sekedar ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Nah, dengan memiliki waktu yang berkualitas ini akan meningkatkan hubungan masing-masing anggota keluarga menjadi lebih erat, lebih memahami satu sama lain. Kemudian cara yang kelima yaitu membuat media komunikasi harian dengan keluarga. Nah,
dengan adanya kesibukan-kesibukan itu pasti masing-masing anggota keluarga itu terpencar, ada yang di rumah, ada yang di luar rumah, setiap harinya seperti itu, memiliki kesibukan masing-masing. Nah, media komunikasi ini perlu diciptakan misalnya dengan menggunakan teknologi saat ini, memanfaatkan teknologi seperti membuat grup WhatsApp, grup Telegram, grup Instagram atau lain sebagainya, sehingga dengan melalui grup tersebut bisa mengetahui kabar satu sama lain dan bisa tetap terkoneksi satu sama lain. Kemudian cara yang keenam yaitu berdoa untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan keluarga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.